Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan sekali lagi saya mohon maaf, jadi pada saat kuliah subuh terhalang untuk bisa siaran dengan baik karena laptop saya mengalami gangguan. Yang mudah-mudahan pagi ini saya bisa menggantikannya dan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin bercerita tentang bagaimana orang itu seringkali tidak mau berubah karena merasa nyaman pada zona tertentu. Ada sesuatu yang disebut sebagai comfort zone, zona nyaman. Dan tentu saja sebutan ini adalah sebutan yang banyak dikatakan oleh orang sebagai sesuatu yang mudah dipahami. Satu saat orang mengatakan, betapa enaknya kondisi yang saya alami ini. Comfort zone atau zona nyaman itu mengisyaratkan sebuah kondisi di mana seorang itu merasa nyaman dan bahkan merasa aman untuk menjalani hari-hari yang seolah-olah tanpa risiko, tanpa kekhawatiran. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, bahwa di dalam zona nyaman itu orang akan mengalami stagnasi atau kemandekan. Saya sering mengatakan begini, berada di zona nyaman itu memang mudah dan terasa begitu familiar. Namun ketika kita berdiam diri di dalam kondisi seperti ini, kita tidak akan membawa kemajuan apapun. Zona nyaman itu seperti cangkang kecil tempat keong itu bersembunyi. Aman, bebas bahaya, tetapi tidak ada yang terjadi di dalam diri si keong itu ketika berlindung di cangkangnya. Di sana ada stagnasi, ada kemandekan. Orang bisa merasa aman di situ karena nyaman, tetapi apakah kenyamanan itu selamanya aman? Karena di luar cangkang itu belum tentu ada sesuatu yang tidak berubah. Barangkali ada sesuatu yang sangat berubah dan bisa mengancam diri sesuatu yang ada di dalam cangkang itu, termasuk keong-keong yang bersembunyi di cangkangnya. Nah, kalau kita itu berada di tempat yang nyaman, belum tentu selamanya aman. Makanya banyak motivator yang mengatakan, ayo segera keluar dari zona nyaman. Ayo kita ciptakan cara berpikir baru, kita ciptakan aktivitas baru, kita rasakan pengalaman yang baru. Ujilah diri Anda untuk melewati batas kenyamanan Anda. Nah, yang harus kita pahami bahwa keluar dari zona nyaman itu perlu dalam rangka untuk mengenali diri sendiri dengan lebih baik. Keluar dari zona nyaman itu akan mendorong diri kita untuk berdalam pengetahuan kita tentang apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Keluar dari zona nyaman akan membantu diri kita untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita dengan lebih baik. Keluar dari zona nyaman itu merupakan langkah untuk mengupgrade diri. Yang di-upgrade itu tidak hanya laptop, tidak hanya HP, tapi diri kita juga perlu di-upgrade agar semakin baik dari waktu ke waktu. Dan salah satu cara untuk mengupgrade diri kita adalah keluar dari zona nyaman itu. Keluar dari zona nyaman, insya Allah akan membantu kita untuk menggali kecerdasan kita dengan lebih dalam lagi. Nah, para jamaah, ketika kita berkenalan dan menjalin hubungan dengan lebih banyak orang, insya Allah kita akan bisa melakukan sesuatu yang baru. Kita akan bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang baru, di lingkungan yang baru, dan kita bisa mendapatkan pengalaman baru, dan pada saatnya ada ilmu baru yang kita dapatkan. Kita akan bisa menjadi lebih terbuka, lebih kritis, dan bisa melakukan tindakan yang lebih bermakna.
Dan inilah langkah kecil kita untuk menuju kesuksesan di masa depan kita. Karena sekarang ini banyak orang yang mengatakan kalau jika kita keluar dari zona nyaman, kita berarti sedang menuju jalan kesuksesan. Meskipun langkah awal yang kita lakukan itu akan terasa sangat berat, tapi pelan tapi pasti, insya Allah kita akan meraih sesuatu yang lebih baik. Dari keluar dari zona nyaman, kita bisa merasakan kenyamanan-kenyamanan yang lain dan bisa membantu diri kita untuk lebih bisa mendapatkan kesuksesan di masa depan kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali orang terjebak untuk menyamakan pengertian zona nyaman itu dengan zona aman. Zona aman itu tempat di mana kita itu secara faktual berada dalam kondisi aman. Sementara itu zona nyaman itu adalah tempat di mana kita itu dalam kondisi nyaman dan belum tentu aman. Kalau zona aman biasanya nyaman, sementara zona nyaman itu belum tentu selamanya aman. Saya contohkan saja misalnya dalam kehidupan kita di tempat kerja, kita seringkali terjebak dalam zona nyaman. Dan kita menyamakan zona nyaman kita itu dengan zona aman, padahal yang nyaman itu belum tentu aman selamanya. Karena pada saatnya kita akan bisa tersingkir, di saat yang lain kita akan bisa tersalib, di saat yang sama kita akan bisa terpuruk, karena ada kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh orang lain di luar diri kita yang tidak kita ketahui dan kita sementara berhenti. Para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali para motivator itu bercerita tentang fenomena kata rebus yang seringkali dijadikan contoh dalam menjelaskan zona nyaman dan zona aman ini. Diilustrasikan, ada seekor katak yang berada di panci berisi air. Di awal dia berada di panci itu, ya memang merasa tenang-tenang saja di dalam air yang dingin. Dia merasa nyaman berada di dalam air yang dingin itu, sekaligus dia merasa aman. Tanpa dia sadari, panci itu kemudian ketika diletakkan di atas tungku atau kompor dan airnya mulai direbus, pada saatnya akan bisa panas dan mendidih. Dan pelan tapi pasti temperatur air itu akan berubah, sedikit demi sedikit akan jadi panas, kemudian bisa mematang, dan si kata itu bisa berubah menjadi kata rebus yang mati karena terebus oleh air panas itu. Nah, gambarannya ketika kita itu diam di tempat yang nyaman, pada saat orang itu melangkah dengan langkah yang lebih cepat, kita akan terbakar, kita akan tergilas, kita akan terlindas, kita akan tertinggal oleh orang lain karena kita diam. Nah, dalam dunia kerja kita bisa melihat orang yang merasa nyaman duduk manis di dalam posisi tertentu dan terasa aman, kemudian sadar bahwa dia sudah out of date, sudah ketinggalan zaman dan termakan zaman, dan pada saatnya dia menyesal. Dan saat ini korban-korban yang terjadi sebagai akibat dari zona nyaman itu banyak sekali. Orang-orang yang merasa aman di zona nyaman itu banyak yang jadi korban, pertumbangan. Dan itulah yang harus kita jadikan sebagai ibrah. Jangan pernah kita merasa aman di zona nyaman, karena belum tentu yang nyaman itu selamanya aman. Bahkan bisa saja yang nyaman sekarang itu menjadi tidak nyaman di hari berikutnya, karena ternyata ada sesuatu yang membuat kita terlempar dari zona itu, karena zona itu sudah tidak lagi nyaman untuk bisa kita tempati di masa-masa berikutnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita dan sekaligus mengancam dengan satu ayat yang misalnya terdapat di dalam surah Al-A'raf. Ayatnya ayat 97 sampai ayat 99. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna wadduha wa hum yal'abun. Afa aminu makarallahi fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Ketika mereka sedang tidur, apakah selamanya akan aman dari kemungkinan datangnya azab dari Allah?
Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggelan naik ketika mereka sedang bermain? Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, ini peringatan sekaligus ancaman. Kalau kita itu tenang-tenang saja, diam di sebuah tempat dan tidak melangkah ke langkah yang tepat, boleh jadi kita akan tertimpa musibah sebagai akibat dari diam kita yang kita lakukan karena kita merasa nyaman dan rasa aman di tempat itu tanpa ada sikap antisipatif untuk bisa melangkah ketika terjadi sesuatu yang membahayakan diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita seringkali melihat bagaimana ada kejadian yang luar biasa terjadi pada diri kita, dan semua itu terjadi tiba-tiba. Bagaimana kita itu tiba-tiba diserang oleh musuh-musuh kita tanpa kita perhitungkan, karena musuh kita itu sudah merencanakan dengan rencana yang makan, sementara kita diam karena tidak pernah melihat sesuatu yang ada di luar diri kita. Bagaimana kita membiarkan musuh-musuh kita itu berlatih untuk semakin kuat yang pada saatnya akan menyerang diri kita yang tidak pernah menyiapkan diri untuk diserang. Dan bahkan kita kalah dalam berkompetisi karena kita diam, sementara orang lain terus melangkah dengan aktivitas pengembangan diri. Dan inilah yang dinyatakan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Merasa aman silakan, tetapi jangan pernah kita itu selamanya merasa aman karena berada di zona nyaman. Karena bisa jadi satu saat terjadi kejadian-kejadian yang tidak terduga di zona nyaman tempat kita berteduh. Seringkali kita tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang mengejutkan karena kita tidak pernah menyiapkan diri untuk melihat sesuatu yang ada di seputar kita, di luar diri kita, yang memang mereka yang ada di luar kita itu siap mengalahkan diri kita. Kita akan mengalami penurunan kualitas, sementara orang akan mengalami kenaikan kualitas. Penurunan terjadi sebagai akibat diam kita. Dan penurunan kualitas kita itu terjadi begitu rupa ketika kita berada di zona aman dan diam, padahal kita punya peluang untuk mengubah diri. Disinilah selayaknya setiap orang Islam itu memiliki keinginan untuk segera keluar dari zona nyaman, karena tidak selamanya zona aman itu aman dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita harus waspada. Di luar diri kita itu mungkin saja ada sebuah kompetisi yang sangat tidak mungkin kita amati ketika kita berada di zona yang aman. Kita harus bisa mencermati ketika kita berbaur dengan mereka. Pada ketika kita itu merasa sudah saleh, merasa sudah baik, merasa sudah sempurna, disitulah sebenarnya awal dari sebuah kegagalan kita ketika kita harus berkompetisi meraih masa depan. Seorang yang melakukan tindakan untuk diam di zona yang nyaman memang merasa tidak ada apa-apa, tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan cemas, tapi dia akan terkaget-kaget ketika terjadi sesuatu yang di luar perhitungan dirinya karena dia tidak pernah melihat sesuatu yang ada di luar dirinya. Kita harus bisa mencermati kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita sehingga apapun yang terjadi kemudian membuat kita itu siap untuk berhadapan dengan kejadian itu. Sekarang ambil contoh saja. Pernahkah kita itu berpikir bahwa saat ini akan terjadi pandemi COVID-19? Tidak ada yang berpikir seperti itu. Begitu pandemi datang, kita terkaget-kaget, terkokoh-kokoh, bahkan kemudian cemas, gelisah, resah, dan panik. Sehingga tindakan kita itu tindakan yang mewakili kecemasan, kepanikan, dan ketidaksiapan kita untuk menghadapi kejadian yang tiba-tiba terjadi yang sama sekali tidak pernah kita perhitungkan. Padahal adanya virus yang disebut Corona 19 itu sudah terjadi betul pada akhir tahun 2019 di Wuhan. Sementara kita tenang-tenang, seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa di negeri kita. Begitu ada pengumuman dari WHO, ada pandemi, kita baru terkopoh-kopoh. Sehingga apa? Langkah kita itu menjadi langkah-langkah yang tidak tertata, tidak terencana.
Kalau dalam bahasa Jawa gubres gabrus. Artinya kita tidak pernah punya perencanaan yang tepat untuk bisa melakukan tindakan yang tepat ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tiba-tiba terjadi. Nah, itulah buah atau hasil dari ketidakmampuan kita untuk melihat sesuatu yang ada di luar diri kita karena kita berada di zona nyaman. Kita seolah-olah tidak akan pernah menghadapi kondisi yang seperti ini. Bahkan awal-awal terjadinya pandemi itu kan bermula dari endemi yang ada di Wuhan, dan banyak orang yang berkomentar, insya Allah di Indonesia akan aman selamanya karena begini dan begitu. Ternyata ungkapan-ungkapan orang-orang yang penting itu membuat orang tenang-tenang saja. Begitu kita itu mengalami kondisi yang seperti sekarang ini, semua orang bingung. Akhirnya apa? Banyak tindakan-tindakan yang sama sekali tidak efektif dan tidak efisien. Berapa uang yang keluar dari situasi pandemi yang ada ini? Berapa tenaga kita harus kita curahkan? Berapa banyak orang yang menjadi korban dari pandemi COVID-19 ini? Banyak sekali, dan korban-korban itu berkelimpangan dalam pengertian mereka terkapar karena tidak mampu untuk berhadapan dengan realitas yang harus mereka hadapi karena mereka tidak disiapkan. Kalau kita tahu bagaimana kondisi masyarakat sekarang, secara ekonomi terpuruk jelas, dan secara politik kita ini menjadi bangsa yang tidak kokoh. Karena apa? Dari dalam situasi pandemi seperti ini, perseteruan politik di antara elit politik itu membuat semakin tidak berdaya rakyat. Dan apalagi ketika kita bicara tentang bagaimana situasi di masyarakat, kegiatan pendidikan tidak terselenggara dengan baik, kegiatan budaya tidak terselenggara dengan baik, dan bahkan kegiatan-kegiatan apapun sekarang itu terkendala karena COVID-19 ini. Pandemi ini telah memakan korban, dan itulah yang terjadi sebagai akibat dari ketidaksiapan kita untuk melihat sesuatu yang ada di luar diri kita karena kita merasa nyaman di dalam zona yang disebut comfort zone, karena kita merasa tidak akan terjadi apa-apa dan kita merasa aman berada di negeri kita tercinta itu karena tidak ada apa-apa. Begitu terjadi sesuatu yang mengagetkan, kita menjadi orang yang melangkah dengan langkah-langkah gontai, dengan langkah yang tidak jelas, dan pada akhirnya banyak korban yang harus menerima keadaan karena tidak siap menghadapi kenyataan yang harus dihadapi pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, dari sini marilah kita mencoba bermuhasabah. Jangan pernah kita itu terus-menerus merasa nyaman di zona yang nyaman, padahal tidak selamanya aman. Kita harus siap untuk melangkah, dan pertama kali kita harus mau keluar dari zona nyaman untuk membuat kita punya pengalaman-pengalaman baru untuk melihat keadaan sekitar kita, dan pada saatnya kita bisa berkompetisi dengan siapapun dan dimanapun kita berada karena kita berada dalam realitas perubahan yang terus terjadi sambil kita memperbaiki diri bersama teman-teman, kawan-kawan, dan siapapun yang beragensi dengan kita, sehingga di dalam kompetisi kita tidak menjadi gerbong-gerbong yang tertinggal oleh lokomotif, dan bahkan sangat mungkin kita akan menjadi lokomotif perubahan karena kita melangkah lebih dulu dan bisa menjadi orang yang menggerakkan orang lain di dalam perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi, metafor yang sering sekali saya kemukakan, di ketika kita itu puas menjadi gerbong, jangan pernah kita menyesal ketika kita diubah oleh siapapun yang menjadi lokomotif perubahan. Dan ketika kita ingin mengubah orang, jadilah lokomotif perubahan dimanapun pun kan. Oleh karena itu kita sendiri unggul. Dan ketika keunggulan kita itu betul-betul ada ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan mengarahkan perubahan dan bukan menjadi korban perubahan yang bahkan kemudian diarahkan oleh orang lain seperti apa yang diinginkan oleh mereka. Nah, kita sekarang melihat bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang tidak berdaya karena apa? Ada kekuasaan yang sangat kuat untuk bisa membuat kita itu mengalir menurut apa kata mereka. Sementara apapun kata kita tidak pernah didengar karena kita bukan siapa-siapa dan tidak punya kekuatan untuk melakukan perubahan dan mempengaruhi orang-orang yang akan kita ubah dengan keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang hanya sekedar mimpi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi keterangan saya pada subuh pagi hari tadi yang terkendala oleh kerusakan laptop saya, dan mudah-mudahan dengan keterangan-keterangan saya ini
semua yang sudah saya jelaskan di awal penjelasan saya pada kuliah subuh tadi bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.